Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya nggak ke kampus sekarang. Tadi pagi demam ya. Mungkin lebih baik di rumah dulu biar nggak kebanjur kan besok. Mungkin besok juga harus harus sudah siap ke kampus lagi banyak agenda. Jadi saya rekam aja ya teman-teman, nggak apa ya. Mohon maaf untuk itu. Eh, kita akan bicara mengenai moral hukum. Ada dua bagian. Sebenarnya bagian pertama ini semestinya sebagai pengantar yang kemarin itu ya. Ada apa, beberapa konsep hukum itu yang dan saya pancing pada teman-teman dan saya pikir itu cukup efektif untuk teman-teman bikin apa jawaban singkat akhirnya mengeksplorasi gitu. Karena memang sesungguhnya itu perkembangannya sangat banyak seperti yang kemarin sekali awal gitu ya. Teman-teman ingat bahwa apa pada posisi posisi peraturan itu memang atau hukum definisi itu akan sulit lah dibendung istilahnya gitu. Wah, akan sangat banyak karena memang satu sama lain tidak akan memiliki pendekatan-pendekatan yang berbeda. Kenapa kemarin kemudian salah satunya saya singgung kapan kita mungkin sambil diskusikan sambil saya, saya elaborasi dari jawaban teman-teman ini untuk pertemuan kita minggu depan ya. Sekarang ini dulu ya secara singkat saja. Oke, mengenai mengenal hukum, eh, pada dasarnya ketika teman-teman mencari tahu mengenai teori-teori dari pakar-pakar gitu ya yang kemudian berpengaruh dalam perkembangan hukum itu sebenarnya sudah cukup untuk kemudian akhirnya teman-teman tahu oh ternyata pendekatan ini seperti ini, ada pendekatan ini seperti itu. Nah, pada konteks ini sebenarnya pengantarnya sekali sebelum kita mengenal hukum dari sudut pandang pakar gitu ya. Kita bicarakan bahwa kadang memang ingat waktu sempat pertanyaan mengenai norma dan kaidah gitu ya. Pada dasarnya sama, tapi kemudian norma dan hukum itu tanda kutip akhirnya dibedakan. Meskipun kemudian ada norma hukum gitu kan. Karena pada dasarnya norma itu eh, kalau dari sudut pandang bahasa, di bahasa Yunani misalkan norma itu moral. Di apa meskipun istilahnya di tempat tempat lain sebenarnya tidak juga gitu, semua tercampur gitu. Nah, nomoi sendiri di dalam bahasa Yunani itu di awal itu tidak di dikontekskan untuk menyebut moral, tapi sebagai kebiasaan. Nah, disinilah yang kemudian teman-teman pahami kemarin antara kaidah dan norma itu sama. Tetapi kemudian dalam konteks hukum, akhirnya istilahnya penamaan tersendiri itu didekatkan pada hukum ketika ya identiknya kaidah norma itu lebih referensinya pada kebiasaan atau kemudian uh, moralitas gitu ya yang kemarin kita sudah singgungkan itu. Nah, kalau demikian maka menjadi menarik sebenarnya untuk membicarakan hukum paling mendasar karena kita dari ya istilahnya mengambil pakar UGM gitu ya, meskipun nanti kita ada beberapa pendekatan yang perlu kita sampaikan dari Pak Sutikno mengenai konteks hukum itu sebenarnya ada 3 unsur. Ya, Prof. Ridho mengatakan bahwa hukum itu mengenal adanya perintah, terus kemudian adanya larangan, jadi hal yang diwajibkan, hal yang kemudian tidak diperbolehkan, tapi juga hukum itu berbicara mengenai perkenan, berarti hal yang kemudian diperbolehkan. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak boleh, tetapi kemudian ada yang wajib. Kaitannya untuk jelas memastikan menegakkan ketertiban kan gitu. Kalau kemudian diwajibkan menegakkan ketertiban. Nah pada dasarnya di sini
ketika kita membicarakan konteks ini menjadi apa? Penegas bahwa memang perbedaan antara norma sosial dengan hukum itu, kaidah sosial dengan hukum itu memang titik tekannya ada pada upaya eksternal untuk memastikan pemberlakuan norma tersebut, pemberlakuan hukum itu sendiri. Ada perintah, ada larangan gitu ya. Tetapi kemudian di sana dikunci dengan apa? Ada parat gitu ya. Ada institusi pengadilan, ada eksternal pihak eksternal yang memang memiliki tujuan sama untuk menegakkan apa yang dimintakan oleh hukum itu sendiri, baik diperintahkan, dilarang maupun kemudian yang diperbolehkan menurut hukum. Ya. Nah, pada posisi ini, pada dasarnya akhirnya aturan hukum itu ada dua sifat. Satu sifat yang imperatif atau dalam bentuk perintah. Pada sifat ini kemudian hukum itu sifatnya mengikat, dapat dipaksaan. Ya. Jadi harus, kalau ya gampangannya, dan ini negara memang punya hak untuk itu. Gampangannya, kalau di Indonesia eksploitasi migas itu bagi hasilnya pemerintah Indonesia dengan kontrak migas jelas seperti misalkan production sharing contract gitu ya. Ini terlepas dari catatannya misalkan. Itu berarti imperatif perintah yang ada di Indonesia. Meskipun katakanlah kita mengatakan bahwa misalkan ada perusahaan dari Australia gitu, mau aktivitas di Indonesia. Di Australia itu sistemnya royalty gitu. Enggak perjanjian bagi hasil, tapi royal. Ada sendiri, perjanjian tersendiri. Nggak bisa kemudian mengatakan bahwa oh, apa aturan di sana seperti ini gitu. Nggak bisa juga karena memang nah ini Anda ikut tunduk pada aturan Indonesia, aturan hukum Indonesia secara imperatif. Ini loh kewajiban-kewajiban seperti itu, peraturan yang harus dilakukan seperti itu. Tapi juga ada aturan yang sifatnya fakultatif yang bersifat menawarkan atau pilihan. Intinya pilihan itu sebenarnya apa? Pilihan itu hukum itu menyediakan uh, jaminan perlindungan. Tetapi untuk pengaktifan jaminan perlindungan itu perlu ada upaya, gambarnya gitu. Perlu ada upaya. Tidak apa granted, tidak diberikan secara langsung. Ada suruh upaya. Contohnya apa? Sertifikat tanah. Tanah kalau kita jual beli bebas, tapi untuk mendapatkan hak, misalnya ada ketika jual beli perlindungan hukumnya diberikan oleh perlindungan yang diberikan oleh hukum sebenarnya sudah melekat gitu ya. Punya hak, punya kewajiban. Tetapi untuk memberikan efek tambah di dalam perlindungan hukumnya, maka kemudian disediakan fasilitas sertifikasi tanah. Harus diupayakan, harus mendaftarkan ke notaris, ke BPN gitu ya. Intinya itu ada proses di sana, nggak bisa langsung. Sehingga memilih kan sama memilih. Oh saya pilihannya ini, bisa saya lakukan seperti ini. Gitu ya. Nah, disinilah kemudian dalam konteks yang bentuk perintah dan pilihan tadi memang ataupun kemudian bahwa hukum itu menyirikan apa menyirikan adanya yang diperintah, yang dibolehkan, yang dilarang gitu ya. Hukum itu akan tergantung atau ada dua hal yang perlu dipertegas gitu ya bahwa uh, akan hukum itu akan berpengaruh dan dipengaruhi dari adanya dasen maupun dasolat. Dasen itu kenyataan alamiah.
untuk peristiwa konkretnya. Ya, ya contohnya ya ini misalkan A melewati tanah si B, A membuat kontrak dengan si B, terus A went Singapura, misalkan kata pengacara di B Jakarta. Itu kenyataan alamiah, dasen, apa yang senyatanya ada. Nah, hukum itu sebenarnya apa, memposisikan ketika peristiwa konkret tadi, kenyataan tadi, peristiwa real tadi, itu menjadi peristiwa hukum. Atau dasolen itu artinya kenyataan normatif, secara normatif. Apa yang seharusnya atau apa yang seyogyanya. Ketika gampangannya ada pengaturan, ya, uh, bahwa barang siapa melintasi tanah milik orang lain tanpa izin diancam dengan pidana. Maka kenyataan alamnya tadi si A melintasi tanah si B. Kalau ternyata ada pengaturan seperti itu. Istilah kemudian kenyataan normatifnya dia akan mempengaruhi kenyataan alamiah tadi. Dalam posisi ada dasen tadi, dasalnya yang mengatakan bahwa dia dapat diancam. Terus kalau kontrak silakan, tetapi ada proses pembayaran, terus penyerahan. Kalau tidak dipenuhi ya nggak bisa. Terus kenyataan alamiah dasennya itu yang contoh tiga, ya, bisa kok warga negara sipil Kamai ikut itu. Oh bisa. Yang penting ada izinnya Kamai gitu. Yang penting ada izinnya, maka boleh. Nah pada posisi itu maka sebenarnya eh, dasen itu mengaktifasi atau kemudian apa, me- menjadi unsur untuk timbulnya dasolen. Ya. Terus untuk ada dasolen kenyataan normatif itu memang memang apa dasen yang harus diperhatikan. Gampangannya sama seperti kemarin lah, legalitas gitu ya, asas prinsip legalitas. Tidak ada seorang pun yang berbeda kecuali sudah ada peraturan. Sama perbuatan konkret itu baru dikatakan perbuatan normatif, perbuatan hukum kalau memang ada peraturan. Nah, cuman kemudian dasen ini yang sering ya itu disampaikan bahwa misalkan dasen selalu berbeda dengan dasolan itu. Itu sama saja seperti cerita yang kemarin bahwa hukum itu selalu tertinggal. Kenyataan alamnya sekarang sudah seperti ini. Ternyata hukumnya belum. Gampangnya gitu. Itu posisi dasen sama dasolan. Sebenarnya dasen sama dasolan itu artinya ini ya. Satunya kata kenyataan alamiah, satunya kenyataan normatif. Nah, dalam hukum tadi ya kalau apa dasen itu mengaktifasi dasolan ya tadi sudah. Nah, dalam hukum yang penting itu bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang seharusnya terjadi. Gampangannya, yang menjadi penting dalam konteks hukum itu perbuatan hukumnya memenuhi tidak. Bukan kemudian perubahan perbuatan realnya tadi. Ya gampangannya, perbuatan nyatanya itu merokok yang kemarin itu. Merokok. Nah, yang kemudian apa yang seharusnya terjadi gampangannya merokok nggak boleh di tempat publik. Ketika Anda merokok di tempat publik maka kemudian bisa saja dikenakan sanksi dan seterusnya. Jadi yang penting bukan bukan peristiwa realnya tadi merokoknya, tetapi di mana posisi Anda merokok. Merokok di tengah-tengah ruang tunggu bandara, habis itu Anda akan didatangi oleh petugas seperti itu. Ada peraturannya. Nah, ya ini ekstrimnya ya, barang siapa yang mencuri harus dihukum. Nah, mencuri itu kan peristiwa gitu.
Nah, pada posisi menjadi dihukum, kan gampangannya kalau ketahuan, kondangan, ketangkep, ada yang laporkan dan seterusnya. Karena mencuri itu eh, apa delik aduan. Nah, mencuri itu kan mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Itu kan mencuri. Misalkan nih, banyak terjadi. Eh, saudaranya ngambil sepeda gitu. Entah izin atau enggak lah. Mungkin ngambil, pokoknya ngambil. Maksudnya dia ngambil, apalagi tanpa izin. Mengambil tanpa izin digunakan untuk. Ya, sepeda itu ada di sana, saya tahu rumahnya itu. Tapi saudara saya. Memang waktu ngambil itu nggak izin. Dulu sering make. Kalau make biasanya bilang, Mas Yun, pinjem ya, misalnya. Tapi sekarang kemarin itu sempat dia ngambil, pakai sampai sekarang nggak dikembalikan gitu. Terus apa? Waktu kemarin terakhir minjam itu nggak izin. Sebenarnya kan bang, secara peristiwa itu mencuri, mengambil milik orang lain tanpa izin. Asumsinya gitu. Cuman itu nggak bakal menjadi dasolen ya. Ketika tidak hanya ada aturannya atau enggak, tetapi bahwa delik atau perbuatan pidana pencurian itu harus dilaporkan. Kalau saya nggak melaporkan saudara saya tadi, ya nggak masalah. Kalau saya nggak melakukan, ya nggak masalah. Nggak bakal bermasalah. Istilahnya kan. Terus kalau apa peristiwa tadi mencuri sebenarnya bisa dikembalikan dan seterusnya, ya dari selesai berarti. Dia tidak akan menjadi sebuah apa dasolan ketika disesuaikan dengan normanya adalah barang siapa yang mencuri harus dihukum. Gitu. Pak, saya masih bingung Pak, dasen dengan dasolan Pak. Nah intinya itu sebenarnya dasolan itu adalah peristiwa hukum atau hal yang membuat dasen menjadi peristiwa hukum. Dasen itu peristiwa konkret. Ini tadi ya contoh yang merokok ini dilihat nanti. Peristiwa hukum itu peristiwa yang melahirkan akibat hukum. Baik akibat hukum itu bisa saja mendapatkan hak, kehilangan hak, atau dibebani kewajiban tertentu. Itu peristiwa hukum. Nah, kaidah hukum perlu untuk mengkualifikasi apakah suatu peristiwa itu merupakan peristiwa hukum atau tidak. Kayak tadi gambaran. Oh mencuri peristiwa hukum Pak, tapi ntar dulu itu delik aduan. Tadi saya katakan. Kalau Anda nggak melaporkan itu ya nggak bisa dikatakan pencurian. Paling tidak bisa diproses secara pidana. Tapi kalau Anda mengatakan melaporkan hal tersebut gitu ya. Makanya kemudian sering toh mungkin teman masih pernah mendengar nenek diproses pidana dilaporkan polisi dan seterusnya hanya gara-gara misalnya ngambil pisang, ya, ambil kayu gitu. Karena unsurnya terpenuhi sebenarnya. Dia ngambil, oh itu tanah milik saya kok, ngambil di tanah milik saya. Nggak ngomong. Itu berarti kita ambil tanpa izin, mencuri. Ketika kemudian dilaporkan, selesai ada peraturan hukumnya mengkualifikasikan betul kalau mengambil barang milik orang lain tanpa izin itu berarti pencurian. Seperti itu. Makanya kemudian kok bisa ya Pak, itu anak melaporkan ibunya sendiri. Atau orang tua melaporkan anaknya sendiri. Biasanya pencurian. Ya bisa. Itu tadi karena kepemilikan itu person by person. Seperti itu. Gitu ya. Nah, ini contoh yang nanti bisa dibaca. Gitu. Maka dasen itu seperti ini, dasolen seperti itu. Ya, ini sebenarnya pembahasan. Ini karena pasti akan sering muncul nanti kata-kata dasen, dasolen. Jadi perbuatan peristiwa hukum dengan apa perbuatan yang normatif secara normatif diatur dengan perbuatan yang nyata. Real itu dasen dengan dasen. Nah seringnya tadi dikatakan bahwa
Gimana dasarnya, di mana dasarnya, gitu. Gampangannya sebenarnya untuk seringnya itu untuk mengatakan bahwa penerapan hukumnya gimana. Jadi keadaannya seperti ini, hukumnya itu gimana? Efektif nggak untuk memberikan koridor bahwa hal tersebut, perbuatan tersebut merupakan perbuatan hukum, peristiwa hukum. Seperti itu. Gitu. Nah, ini yang kemudian mungkin ini sebagai terakhir ya si pengantar. Karena nanti saya teman-teman saya pikir silakan dilaborasikan lagi dengan apa tugas penugasan singkat kemarin gitu ya, untuk nanti Senin saya minta teman-teman untuk menyampaikan. Nah, yang terakhir itu adalah ration dari hukum. Ada yang namanya alasan, alasan di belakang atau lahirnya suatu. Sering mungkin teman-teman nanti sering dinemui juga atau yang kita kenal di bagian namanya rasio legis. Rasio berarti alasan di belakang pengaturan legis, dalam apa di belakang aturan itu rasio legis. Intinya sebenarnya apa toh yang dipinginkan dari suatu hukum, apa yang terus apa namanya di apa sebagai tujuan latar belakang alasan gitu ya, dari pembentukan suatu hukum. Nah, secara tradisional kan kemarin sudah kita bicarakan ya, hukum itu difungsikan berarti ratio deternya itu untuk menciptakan ketertiban dan integrasi sosial. Itu kita sudah sepakat itu. Ketertiban. Nah, pada posisi itu kemudian kita bicarakan bahwa ya itu memang hukum sebagai fungsi sebagai panduan, peraturan kemarin kan sudah kita sebut sebagai panduan, sebagai peraturan. Nah, sementara dalam modernnya, fungsi modernnya, hukum itu diperlukan untuk tidak hanya menciptakan ketertiban dan integrasi sosial, tapi kemudian merekayasa masyarakat dan sekaligus memproyeksikan mereka, memproyeksikan masyarakat. Memproyeksikan maksudnya gimana? Proyeksikan berarti gampangannya me, karena merekayasa ini kan me, apa ya, ngotak-atik gitu ya, membuat gitu. Nah, memproyeksi berarti memberikan gambaran, pengaturan, penataan ke depan seperti ini. Jadi setelah direkayasa kemudian penataan, karena itu difungsikan untuk makanya tadi untuk ke depan seperti ini seperti ini. Nah, pada posisi ini akhirnya memang dalam beberapa aspek hukum itu akhirnya disepakati sebagai salah satu instrumen untuk mencapai peradaban. Ya, untuk namanya masyarakat yang tertata itu kan akhirnya menciptakan suatu peradaban tersendiri kan, civilization. Itu yang dikenal sebagai civilization. Nah, disinilah yang harus difahami dari konteks ini. Sehingga ini besok kita diskusikan ini ya, kekuasaan, hukum dan kekuasaan dan hukum dan moralitas, gitu ya. Hukum dan keadilan dan hukum dan moralitas. Saya akan akhiri di sini. Nah, karena kemarin teman-teman sudah menuliskan ya, minimal 5 itu, coba kemudian dielaborasikan lagi. Tadi saya minta elaborasikan lagi dalam konteks uh, definisi hukum sesuai beberapa pendekatan tersebut yang teman-teman tulis. Bagaimana kemudian fungsinya sebenarnya? Apakah fungsi tradisional dan fungsi modern ini istilahnya terpenuhi dengan tolak pikir sudut pandang mengenai hukum itu dari sudut pandang yang teman-teman ajukan atau tidak? Atau kemudian bahkan mungkin lebih. Ini istilahnya hukum itu malah misalkan gampang.
Kalau kemudian kita bicarakan kemarin Karl Marx gitu ya, hukum itu oleh Karl Marx dikritisi gitu. Karena sebenarnya teori sosialisnya Karl Marx itu kan mengkritisi apa, liberalisasi kapital gitu kan, seperti itu. Atau keajegan yang istilahnya terkontrol gitu, dikritik oleh karena pada dasarnya itu ya kemudian misalkan hukum itu cuma perluasan dari keinginan penguasa misalnya. Nah, di situ kan berarti sebenarnya fungsi hukum dalam sudut pandang Karl Marx sebenarnya hanya sekedar gampangannya. Mungkin ketertiban-ketertiban normatif saja seperti itu, sudut pandang itu. Nah, ini yang silakan dielaborasikan ya. Nanti saya pengen dengar dari kalian dari Senin ya. Saya ini nggak bisa lama-lama, pusing. Saya akan akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.